Tuhan Yesus Kristus yang bertata di atas puji-pujian umatmu. Pada saat ini kami percaya kekuatan hadiratmu menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Kekasih-kekasihmu, Engkau senantiasa memperhatikan. Curahkan Roh Kudus 20 porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Hubungkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta mengalir melimpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Engkau memberkati seluruh kekasih-kekasih-Mu. Engkau memberkati bangsa dan negara Indonesia. Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Saudara sangat diberkati Tuhan. Amin. Kesempatan yang sangat diberkati ini dalam ibadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan, roti hidup. Ya. Siapa di antara saudara yang tidak suka roti? Banyak sekali suka roti. Mayoritas itu roti itu makanan untuk tubuh biar sehat, hingga tubuh, jiwa, roh sehat. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48. Ya, silakan. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-48, begini bunyi firman Tuhan. Akulah roti hidup. Saudaraku, ini kata Yesus. Akulah roti hidup. Dalam pasal 6 Yohanes ini, di sana Tuhan Yesus Kristus memberi makan orang sejumlah 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, anak-anak. Yang ditulis di situ 5.000 dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Itu mereka cukup semuanya, berkelimpahan. Terus orang-orang ini mencari Yesus. Di mana Yesus itu berada, mereka berlari-lari berkumpul untuk mendapatkan roti tersebut. Ayat 47 saya bacakan. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi percaya pada roti hidup ini, dalam dirinya itu memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adanya di surga, bukan di bumi. Kita ini di bumi hanya sementara seperti uap, seperti rumput. Kekayaan dan kemuliaan manusia hanya seperti bunga rumput. Kalau rumput itu kena matahari, sinar matahari yang terik, bunganya layu gugur. Dalam bahasa Jawa katakan, wong neng dunya itu mau mampir ngombe sebentar. Jadi yang dikatakan hidup kekal itu di akhirat. Di akhirat ada 2 tempat, surga dan neraka. Nah, kalau ingin hidup kekal, hidup yang bahagia, di sana adalah percaya Yesus Kristus itu adalah roti hidup untuk makanan jiwa dan roh kita. Ini yang dikatakan akulah roti hidup untuk mengenyangkan jiwa kita.
Kalau tubuh kita tidak dikasih makan, kita tidak memakan sampai 2 hari, 1 hari sudah mulai lemas, 2 hari, 3 hari sudah sangat loyo. Ini tubuh. Setelah orang itu mau makan lagi, tubuhnya sehat kembali, segar kembali. Demikian juga jiwa kita. Kalau jiwa kita menerima firman, ini berbicara firman. Kalau kita menerima firman, untuk jiwa ini kuat, roh kita ini kuat, roh kita bisa menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau jiwa kita ini diisi, makan, percaya firman. Kebanyakan orang, kebanyakan ya, tidak semua. Kalau jiwanya ini kosong, lapar, tidak ada pegangan hidup, menghadapi hari-hari yang akan datang, mereka gelisah, mereka cemas, mereka takut. Apalagi hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini belakangan ini, gejolak perekonomian, gejolak hal kenegaraan dan sebagainya politik. Kalau saudara itu memiliki kebenaran firman, Yohanes pasal 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, jangan ragu hatimu, percayalah kepada Allah, pencipta alam semesta. Percaya, yakin di dalam dirinya, diri kita, jiwa kita yakin. Nah, makanya orang itu akan mendapatkan suatu pengharapan hidup kekal di surga. Dalam Matius pasal 25 di sana katakan, hidup itu lebih penting daripada makanan, daripada minuman. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Janganlah kamu khawatir tentang semuanya itu. Lihatlah burung-burung pipit yang kecil, sekalipun tidak menabur, dipelihara oleh Bapa di surga. Lihat juga bunga bakung di padang, yang tidak meminta, tapi Bapa di surga memberikan keindahan. Bahkan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian dari salah satu bunga bakung itu. Allah mendandani bunga bakung di padang. Alangkah lagi indahnya lagi, Allah akan mendandani kehidupan kita yang percaya kepada firman-Nya. Amin. Saudara percaya Allah mendandani hidup kita? Setahap demi tahap hidup kita ini didandani, di make up oleh Allah sendiri. Mengapa di make up? Kita ini calon mempelai wanita Tuhan. Kristus sebagai mempelai pria surgawi mendandani kita, dan Dia memberikan makanan untuk jiwa kita, kuat sehingga bisa menyembah, memuji Dia, Allah yang Maha Besar itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akulah roti hidup. Percaya akan setiap janjinya. Abraham mengatakan Allah itu berkuasa untuk menepati, melaksanakan apa yang Dia janjikan. Abraham mengatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap. Mengapa? Abraham yakin akan firman. Nah, firman ini 2000 tahun yang lalu kurang lebihnya turun menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 6 ini ayat 48, Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati.
inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dia terus terang, siapa yang makan roti ini, dia katakan nunjuk dirinya sendiri. Artinya siapa yang percaya, ia tidak akan mati, tidak akan dihukum di neraka, tetapi memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Yesus katakan, akulah roti hidup. Ya, ini perlu saudara perhatikan benar-benar. Anak-anak remaja, bahkan pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang habis baptis kemarin. Ini lanjutan dari pembekalan baptis. Semakin erat, semakin yakin bahwa Yesus itu satu-satunya yang memiliki hidup kekal. Amin. Pribadi yang hidup. Lantas sekarang bagaimana cara makan roti ini? Kan begitu. Kita baca Yohanes pasal 14 dulu. Yohanes 14 ayat yang 15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, begini bunyi firman Tuhan. Yesus menjadikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Terus Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang perintahku, percaya. Isi kitab suci ini firman. Firman Allah yang hidup, roti hidup. Artinya makan itu direnungkan, diterapkan, dijalankan dalam hidup. Barang siapa memegang perintahku, percaya dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi menerima firman, percaya firman, dilakukan. Kalau orang itu melakukan firman, percaya firman, menjalankan firman, firman itu di mana dia dijalankan dalam hidup yang tadinya hidupnya itu seperti Galatia pasal 5 ayat berapa? Ayat tolong yang baptis kemarin 19 sampai ayat 21, silahkan dibacakan lagi. Bisa bacakan dia dari situ bisa. Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Pakai mic ya. Sampai 21. Galatia 5 pasal 19 pasal 5 ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, terus ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah saudara, kalau kita ini makan firman, meyakini firman, untuk meninggalkan sifat-sifat lahiriah daging ini, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu ada kekuatan untuk menyingkirkan. Jadi firman yang tertulis dalam kitab suci ini diterima, dipercayai, direnungkan, dijalankan. Coba Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Lebih baik ayat 1 sampai ayat 3 dibacakan. Versa lagi bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat itu direnungkan siang dan malam. Yang dikatakan Taurat itu yang mana? Secara jelas khusus itu di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Itu mengenai 10 hukum. Terus ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak. Terus ulang lagi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak menghasilkan buahnya. Coba ulang lagi. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau menerima firman, percaya firman, firman itu dimamabiak, direnungkan, ya, direnungkan dan dijalankan. Roh Kudus turun membantu, menolong, mendidik dalam segala hal. Roh Kudus mengingatkan akan kebenaran firman, dan Roh Kudus juga memberikan penghiburan. Roh Kudus juga menyatakan dirinya kepada orang itu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang membuat berhasil? Firman yang diyakini dalam hidupnya. Firman itu sang pencipta. Makanya Yohanes pasal 14 ayat 26. Roh Kudus itu selalu mengingatkan firman dan firman. Pegang teguh janji firman. Abraham bisa disebut sebagai bapak orang percaya. Abraham itu sangat percaya, yakin penuh akan janji-janji Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk Abraham menjadi besar, Abraham tetap percaya, tetap membara, semangat yang berkobar-kobar untuk memuliakan nama Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa.
menepati apa yang Dia janjikan. Amin. Di saat Daud itu mengangkut tabut perjanjian dari rumahnya Obed-Edom ke kotanya, apa yang Daud lakukan? Daud memuji-muji Tuhan. Daud menari-nari bagi Tuhan. Sampai istrinya bilang, kamu tuh raja, Pak, kamu tuh raja, kok menelanjangi diri tidak berpakaian seperti itu? Artinya pakaian kerajaannya itu dilepas, hanya memakai pakaian dalam itu, misalnya pakai kaos, singlet atau apa itu, bukan terus telanjang, bukan, enggak. Daud menari, melompat-lompat. Tidak diceritakan di situ berapa orang yang menari-nari. Terus pertanyaannya, mengapa Daud menari-nari? Mengapa? Pertanyaannya, karena Daud tahu di dalam tabut itu ada firman 10 hukum. Di dalam tabut itu ada buli-buli yang berisi manna. Di dalam tabut itu ada tongkat Harun yang bertunas. Di atas tutup gerak-gerak itu Allah hadir. Sinar kemuliaan Allah itu memancar. Daud tidak diperintah untuk menari-nari memuji Tuhan, karena yang diiringi di situ itu bukan benda mati semata, tetapi makna dari tabut itu kan berbicara. Petinya itu berbicara gereja Tuhan yang menyatu. Kalau gereja Tuhan itu yang menyatu, ini untuk penggenapan akhir zaman ya saudara. Tutupnya itu Sang Kristus yang rela berkorban untuk menutup segala celah dosa umat manusia, ditutup. 7 percikan darah di atas tutup gerak-gerak itu. 2 kerub itu bicara Allah Bapa dan Roh Kudus di situ. Sepakat menutup segala cacat celah umat yang rindu menyatu, masuk ke satu organisme tubuh Kristus. Jujur saja saudara, jujur. Kalau manusia itu berusaha untuk mempersatukan gereja sebagai organisme tubuh Kristus tanpa menghargai, menjunjung pengorbanan Kristus, kosong adanya, tidak mungkin bisa. Dan yang disebut organisme tubuh Kristus itu dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Sebab itu di sana ada kemuliaan. Mengapa lagi Daud menari-nari? Di dalam tabut itu ada kehidupan, hidup yang kekal ada di situ. Sang Maha Hidup, Maha Suci, Maha Kuasa ada di situ. Daud tidak malu-malu untuk menari, melompat bagi Tuhan. Obed-Edom, tabut itu di situ selama 3 bulan. Keluarga itu berkati melimpah. Artinya, kalau kita ini mau menghargai, menjunjung tinggi kesatuan organisme tubuh Kristus, yakin di situ Allah ada, Sang Maha Hidup ada. Saudara, selalu dipelihara, diperhatikan. Sekarang penggembalaan kita apa itu digembalakan dari tabut perjanjian. Di atas tabut itu Allah hadir. Berarti digembalakan dari tahta Allah. Allah selalu hadir, selalu memperhatikan. Saudaraku,
Pernah beberapa minggu yang lalu, saya itu pas persiapan untuk menyampaikan firman, saya sudah dapat semuanya firman yang akan saya sampaikan. Tubuh saya itu dingin, saudara, dingin, betul-betul dingin. Saya merenungkan mengenai kitab Wahyu pasal 10, bagaimana situasi kondisi itu nanti. Tuhan itu memberikan pencerahan. Sosok Wahyu pasal 10 itu menghadiri saya. Saya melihat wajahnya bersinar-sinar. Saya melihat orang itu langsung berjalan, berdiri di samping saya, dalam hati saya, batin saya. Di sana saya merasakan, oh bisa diraba, bisa diajak komunikasi. Setelah itu hilang. Jadi artinya di dalam pengembalaan kitab Wahyu itu, kita ini masing-masing diperhatikan dari tahta Allah. Dan sewaktu-waktu hamba kekasihnya yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 10 itu, sewaktu-waktu bisa diutus oleh Tuhan bersama para malaikatnya, melawat, memperhatikan setiap pribadi yang percaya kegerakan akhir zaman pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang besar. Dan yang terbeban, artinya terbeban di situ, kita ini bersama-sama berdoa untuk terjadinya kesatuan organisme tubuh Kristus yang besar. Berdoa untuk alat-alat yang Tuhan akan pakai. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang Tuhan persiapkan. Berdoa untuk tenaga-tenaga yang Tuhan akan pakai. Juga berdoa untuk dana-dana yang dibutuhkan. Juga sekarang ini sedang renovasi gereja di pusat, gereja Kristen Tabernakel, tempat untuk menyembah Tuhan di sana. Kalau saudara terbeban untuk berkorban dana, dipersilakan, diumumkan. Karena apa? Apa yang kita tabur itu bagaikan kita ini nabung di surga, nanti untuk kemuliaan kita masing-masing. Barang siapa menabur banyak akan menuai banyak, barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Seperti orang nabung itu kan seperti itu. Ya kan, kalau saudara nabung di bank yang umum saja. Kalau dari setornya nabung itu banyak, nah dia menuainya banyak. Saat mengambil banyak, untungnya banyak. Tapi kalau naburnya dikit, ya nuainya dikit itu. Ngambilnya dari tabungan itu, ini secara umum saja. Nah saudara, kita kembali lagi pada roti hidup. Roti hidup yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini. Kita kembali ke sana, Yohanes pasal 6. Supaya berkat ini limpah dalam kehidupan saudara dan saya. Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini tidak akan mati, tetapi memiliki hidup yang kekal. Itu terus ayat 52. Silakan baca. Orang-orang Yahudi bertengkar antar sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, terus? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Terus? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku,
dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, percaya padaku, akan hidup oleh aku. Amin. Amin. Ini firman, saudara. Kita ini tidak sendiri. Bapak di surga menyertai kita. Sekarang di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 26. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terus Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin, saudara. Ini yang dimaksud, yang telah kita dengar, kita percaya itu, ini mengenai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, memberikan dagingnya. Di saat dia mau disalib itu dicambuk dengan cambukan yang kejam. Di saat cambukan ditarik, dagingnya terserpe-serpe. Dari tubuhnya mengalir darah. Bilur-bilur yang berdarah itu menyembuhkan sakit penyakit yang percaya. Sakit yang mana? Sakit jiwa. Mengapa jiwanya sakit? Karena dosa-dosa. Ditutup oleh darah Yesus, dihapus, dibersihkan. Jiwa yang lemah jadi kuat, yakin, hidup kembali. Penyakit batin, jiwa disembuhkan. Jiwanya sembuh, tidak putus asa lagi, tidak cemas lagi, tidak ragu lagi. Jiwanya bergairah untuk hidup, melangkah ke depan, karena percaya dosanya sudah dihapus. Ia makan firman, yakin firman, aku hidup hari esok, terpelihara karena janji firman. Sampai dikatakan dalam kesaksian, yang percaya hidupnya sebagai kekasihnya Tuhan, apapun yang terjadi, perlindungan Tuhan itu turun dalam hidupnya. Makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Ini sekarang masuk perjamuan suci. Di saat makan roti perjamuan, itu dagingnya Tuhan Yesus Kristus. Di saat minum darah itu dimeterai dengan darah Kristus, tubuh Kristus. Jadi semuanya demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mengingat kematian Tuhan untuk mengangkut dosa-dosa kita, untuk menanggung kelemahan kita, pelanggaran kita, ditanggung Dia. Jadi di saat memakan perjamuan suci, terima kasih Tuhan, Engkau yang maha suci, Engkau yang maha kuasa untuk menjadikan hidupku ini nanti menjadi kekasih-Mu, hidup berdampingan dengan Engkau yang maha sempurna, disempurnakan, disucikan oleh darah Kristus, dianugerahkan kekuatan karena tubuhnya dimeterai dengan kematian Kristus ini, sehingga dapat mengatasi hidup untuk bisa meninggalkan tabiat-tabiat kehidupan lama. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Sehingga tumbuh di situ, muncul di situ buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu dari mana? Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah manusia, tetapi itu dari kuasa korban Kristus. Amin. Tanggal 18 besok kita akan memperingati kematian Kristus, hari Paskah. Sesuatu yang sangat agung. Sepanjang abad ini tidak ada peristiwa seperti itu, hanya satu yang Allah lakukan. Yesus Kristus disalibkan bukan karena kesalahannya Dia, tetapi menanggung, memikul dosa-dosa manusia. Manusia yang tidak ada harapan hidupnya, percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dosanya dihapus dan diberikan hidup yang kekal dalam hidup orang itu. Amin. Sehingga Mazmur pasal 1, ia tidak mendengarkan nasihatnya seorang fasik, yang tidak berkumpul dengan pencemooh, tetapi kesukaannya merenungkan firman, sehingga firman itu direnungkan dalam hidupnya, dijalankan. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Buktinya Yusuf seorang diri melakukan firman yang Yusuf terima digenapi. Haleluya. Sekalipun hanya satu orang yang mau dipakai, Allah sanggup melaksanakan firman, menggenapi firman-Nya ini. Haleluya. Sekalipun sudah sendirian, mungkin di sekolahan, di tengah-tengah masyarakat, jangan suka berkumpul di tengah-tengah orang yang suka mencemooh sesama, tapi renungkan firman. Hendaklah kamu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Yakin Tuhan menyertai hidupmu, terjadi seperti yang kau yakini. Haleluya. Saudara percaya Tuhan sanggup membuat saudara berhasil? Sekalipun sendiri, sekalipun satu orang yang percaya, 12 bersaudara yang yakin Yusuf, itu Yusuf yang dipakai. Yang tadi tidak percaya akhirnya merangkak minta tolong. Ternyata adiknya yang dulu dihina, disia-sia, mau dibunuh, dimasukkan sumur. Tetapi firman Tuhan tidak bisa digagalkan oleh ulah manusia, bahkan ulah setan. Tidak bisa menggagalkan firman. Amin. Kenapa? Firman ini hidup, punya mata, punya telinga, punya rasa, punya pencium. Dia selalu memperhatikan kita. Amin. Kita akan nyanyikan pujian kuasa dari Yesus Kristus. Kita akan dibutuhkan. Dengarkan firman-Nya, dan ketika mereka jamakan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Yesus Kristus, kekuatan besar. Kita akan sama minuman yang bertetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang maha dasar. Amin Tuhan, terima kasih. Kami unjukkan kepadamu setiap persembahan-persembahan kami Bapa, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur kami Bapa di hadapan Tuhan. Tuhan sudah membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat dari surga sampai berkelimpahan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati bangsa dan negara Indonesia, pejabat-pejabat negara dari Presiden dan Wakil Presiden, TNI, Polri, tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, Engkau pakai mereka dari pusat sampai di daerah, dan penyertaan Tuhan menyertai mereka. Indonesia diberkati, Indonesia diberkati, Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan pemeliharaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.